Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 14 Juni. Saya terus mengajak kita, Bapak dan Ibu, mari kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Mari kita jadikan firman Tuhan menjadi renungan harian di dalam hari-hari kita. Amin. Sebelum kita lanjut, saya undang kita mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh kembali bertemu di dalam renungan singkat pagi hari ini. Tuhanlah memberkati renungan kami menjadi santapan rohani bagi setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, pagi hari ini tema bagi kita, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Saya bacakan dari Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Bapak Ibu yang kasih Tuhan, renungan kita pagi hari ini kita melihat bahwa Yesus menguji kasihnya Petrus. Sampai 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Tetapi ada satu hal yang menarik yang kita lihat di sini, saudaraku, di ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon. Jadi Yesus berkata atau Yesus menguji kasihnya Petrus setelah sarapan. Jadi sarapan dulu, saudara. Jadi ini tradisi yang sangat bagus, saudaraku ya. Jadi kalau kita mengajak orang mau berbicara tentang hal-hal yang sangat penting, kita ajak makan dulu. Nah, hal-hal ini sering juga dipakai oleh marketing, saudara. Jadi kalau ada target yang mau dia capai, dia ajak makan dulu, saudara. Dia tidak langsung bicara bisnis, ya kan? Ya, ini juga bagus, saudara, kalau kita kunjungan. Ya, kalau saudara kunjungan ke rumah pendeta, ya jangan lupa saudara bawa buah tangan. Amin. Ya, kalau kita juga ke rumah jemaat kunjungan, kita juga selalu bawa sesuatu. Untuk apa, saudara? Untuk membuka mulut. Karena apa? Mulut terbuka, hati juga terbuka. Amin. Iya. Apalagi saudara, ada firman Tuhan mengatakan juga di dalam Ulangan 16 ayat yang ke-16, "Janganlah menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa." Jadi kalau kita ke rumah Tuhan juga tidak boleh tangan hampa. Jadi ini pun, saudaraku, Tuhan lakukan ketika mau mengajak Petrus atau menguji kasihnya Petrus. Ini menjadi hal yang sangat penting. Makanya dituliskan di kitab Yohanes ini, saudara, bagaimana Yesus menguji kasihnya Petrus sesudah sarapan. Ada 3 pertanyaan yang disampaikan Yesus kepada Petrus. Yang pertama, saudara, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?
Ya, ini juga sekaligus menjadi pertanyaan kepada kita. Apakah engkau mengasihi Yesus lebih daripada sahabat-sahabat dekatmu? Mari kita perhatikan saudara kasih kita kepada Tuhan. Ketika ada satu kesempatan, hari-hari mungkin ada teman-teman berkumpul di satu tempat, mereka membuat suatu acara, ternyata bentrok dengan ibadah kita di gereja. Pilih yang mana, saudara? Ya. Ini pertanyaan yang disampaikan Yesus kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada kesenangan jasmani atau keuntungan dunia? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada pekerjaanmu? Yesus berkata dalam kasih di sini, saudara, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agape, kasih seperti aku mengasihi engkau, kata Yesus, saudaraku ya. Melebihi mereka semua. Tapi jawab Petrus apa, saudara? Aku mengasihi engkau. Aku pileo terhadap engkau. Aku mengasihi engkau sebagai sahabat. Tetapi Yesus mau mengatakan, ya, maupun sebagai sahabat, kasihilah aku lebih daripada sahabat-sahabatmu yang lain. Mari kita mengasihi Tuhan lebih daripada sahabat-sahabat kita. Amin. Yang kedua juga Tuhan membuat pertanyaan yang sama kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agape? Apakah engkau mengasihi aku seperti aku mengasihi engkau? Jawab Petrus, aku pileo, aku mengasihi engkau Tuhan. Yesus ingin mengatakan kepada Petrus, juga kepada kita, jika engkau mengasihi aku, engkau tidak akan takut, engkau tidak akan malu mengakui aku di depan manusia. Amin, saudaraku. Ya, orang yang mengasihi Yesus juga pasti akan mengasihi jiwa-jiwa yang hilang. Yesus mengatakan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Mari kita peduli dengan orang-orang yang terhilang. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita terbeban untuk mereka supaya mereka juga mengenal Yesus. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita orang percaya. Amin, saudaraku. Ya. Apakah engkau mengasihi aku? Yang ketiga, saudara, Yesus juga menurunkan level pertanyaannya, saudara. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau pileo? Ya, Yesus mengatakan kata pileo, saudara. Tapi mendengar itu hati Petrus menjadi sedih. Dia menjadi sedih, dia menangis, saudara. Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Kenapa Petrus menjadi sedih? Karena Petrus menyadari bahwa sesungguhnya dia tidak akan mampu mengasihi Yesus dengan kekuatannya sendiri. Kalau kita melihat sebelumnya, saudara, Petrus menjawab Yesus, dikatakan dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 33. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak akan menyangkal engkau. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ayat 35 dikatakan, kata Petrus kepada, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Itulah pernyataan Petrus. Ternyata, saudaraku, Petrus 3 kali menyangkal Yesus. Syukur ada ayat berkokok untuk mengingatkan Petrus. Akhirnya dia bertobat, merendahkan diri. Dan ketika Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus. Dan Petrus mengatakan, engkau mengetahui segala sesuatu ya Tuhan. Engkau tahu isi hatiku. Dan Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Walaupun saudaraku, kita tidak sanggup, tidak mampu mengasihi Yesus seperti pertanyaan yang pertama dan kedua, yaitu dengan kasih agape. Dan Petrus juga menyadari bahwa dia tidak mampu melakukan kasih itu. Tapi setidaknya Petrus berusaha mengasihi Tuhan. Amin. Dia berusaha dengan kekuatannya yang tidak sempurna. Jadi mari kita jemaat-jemaat Tuhan, mari kita semua dengan kekuatan yang tidak sempurna yang kita miliki ini, mari kita, saudaraku, belajar mengasihi Tuhan. Kita tidak bisa menyombongkan diri bahwa kita lebih rohani dari orang lain. Sesungguhnya kasih kita pun tidak sempurna. Pada awalnya Petrus merasa
hebat saudara. Dia merasa lebih hebat dari teman-teman yang lain, sahabat-sahabat yang lain. Kalaupun mereka itu menyangkal engkau sekali-kali, aku tidak. Dia merasa imannya lebih hebat, lebih kuat. Ternyata saudaraku, di dalam ujian itu Petrus tidak lolos, saudara. Dan kali ini kita melihat bagaimana Yesus menguji kasihnya. Dan Petrus dengan rendah hati, Petrus dengan kesadaran diri bahwa kasih yang dia miliki itu hanya sebatas phileo, saudara. Hanya sebatas sebagai sahabat, kasihnya sebagai kasih sahabat. Dan dengan kasih seperti itu pun, walaupun tidak bisa dengan kasih agape, Yesus mengatakan kepada Petrus, gembalakanlah domba-domba. Jadi mari jemaat-jemaat Tuhan, mari kita belajar melakukan apa yang bisa kita lakukan. Amin. Tuhan tidak memaksa kita harus memakai kasih agape. Tuhan tidak memaksa kita harus mengasihi lebih dari kekuatan kita. Tetapi mari kita berusaha memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita belajar mengasihi Tuhan. Apakah engkau mengasihi aku? Dan ini juga pertanyaan, bukan hanya kepada Petrus, tapi juga kepada kita yang percaya kepada Yesus. Amen. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat renungan pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan renungan singkat. Biarlah Tuhan memberkati, dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami boleh semakin indah di hadapan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.